yang mana efektif saja. Jadi antara latihan menendang pilar dengan latihan menendang samsak, yang mana lebih efektif pada saat di pertandingan atau sparring. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar, dan saya kedatangan dua tamu yang istimewa. Yang pertama Maya Seva, atlet pelatnas karate, yang juga ternyata nanti ada profesi lainnya loh dari Maya Seva, nanti kita lihat ya. Yang kedua adalah Denny Aprisandi. Wah, Denny Aprisandi ini terkenal PSHT pesilat dan sudah pengalamannya luar biasa ya. Kita akan tanya dulu nih. Maya kan belum punya jodoh. Oh, bukan ya? Oh, salah. Ya, itu bagi yang mungkin silakan tulis di komen. Apa? Bisa COD gitu ya? Ya Allah, sedih banget. Iya, COD ya nih, buat jodoh. Atau diatur langsung ke Gojek gitu ya? Atau beli rumah dapat langsung pasangan. Waduh. Nah, kita mau bahas ini. Maya kan sebagai karateka dan sebenarnya sebagai stuntman juga ya. Iya, betul. Nah, boleh ceritakan nggak sih pengalaman stuntman-nya itu seperti apa sih? Kalau aku alhamdulillah gabung di salah satu tim Iko Uwais. Itu pertama kali aku ikut gabung karena waktu itu ada casting lah ceritanya. Akhirnya ikut-ikut, akhirnya Kak Iko juga minta untuk gabung ke timnya. Akhirnya aku belajar banyak sih dari stunt itu. Beda banget sama bela diri, Kak. Jadi kalau karate sama stunt itu sangat beda karena apa? Kalau di stunt itu dia koreografi. Jadi kita walaupun fighter, cuma kita harus mempelajari teknik dan pengambilan-pengambilan untuk trik kamera yang dibutuhkan gitu. Kalau misalkan karate kita langsung mukul langsung cepet ke tujuan sasaran. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan kamera, kita tuh harus tarik dulu baru pukul. Itu untuk apa? Untuk terlihat jelas di kamera kalau kita tuh mau pukul. Yang kedua adalah untuk lawan sparring kita memang tahu kalau arah pukulan kita tuh maunya ke arah sini gitu. Jadi dia pun bisa nangkis serangan kayak gitu. Jadi ada trik dan tekniknya tersendiri deh untuk film sama karate itu beda gitu. Dan itu udah disiapkan sebelumnya ya? Disiapkan sebelumnya. Benar nggak sih ada permintaan untuk stuntman untuk berarti kan stuntman itu melindungi aktor sesungguhnya nih, aktor yang berperan di situ, mengganti lah ya, untuk menghindari cedera dan segala macamnya. Nah, ada nggak sih kira-kira yang beneran kamu tuh jadi harus nendang suatu hal benda yang keras gitu? Enggak sih, gini, di film aja nih, misalkan kita mau jebolin tembok gitu ibaratnya kan, atau jebolin pintu deh. Kayak mau lihat ini video Maya ditendang, lihat nanti di situ ada ditendang jebol temboknya. Pintunya jebol, nah. Itu bukan pure beneran pintu yang bener-bener kayu jati ya. Kalau misalkan aku ditendang ke pintu yang bener-bener kayu, yang ada ya kalau nggak akunya yang patah, ya filmnya juga hasilnya nggak bagus gitu kan. Ini kan untuk kebutuhan film, berarti koreografi. Nah, itu tuh replikaan pintunya. Meski ada satu balok kayu yang tebel di situ untuk ngeganjel, dimana nanti begitu aku ditendang masuk ke dalam pintu, kaki aku nyangkut ke kayunya itu, ke kayu yang benerannya itu. Dan ternyata jadi disediain cuma 3 pintu nih, 3 pintu, dan aku berarti kan harus berhasil. Satu pintu ditarik pakai seling gagal karena hasilnya nggak real, jelek itu kayak kelihatan. Nah yang kedua aku cuma minta Kak Iko udah tendang aja deh beneran daripada cuman biasa-biasa aja gitu kan, daripada pakai seling kayak ngerasa nggak puas. Jadi aku bener-bener move dulu, abis itu ditendang sama dia beneran, jebol lah tuh pintu, tapi jebol juga yang kayunya tebel itu. Jadi memang karena
impactnya sangat kencang. Baloknya bener hancur, padahal itu harusnya nggak hancur kan Iya, rencananya. harusnya hancur. Rencananya aku gantungan kaki di situ, tapi hancur. Udah selesai dari situ. Kaiko langsung panik kan, karena itu seharusnya nggak kayak gitu. Ternyata alhamdulillah mal itu yang dibungkus sama Bungkus, luar Lebih, biasa. karena itu Ya, itu real berarti ya? lebih ya. Real. Kalau ini baru real. Real, tapi Real. untuk Adegan itu aja. sesuai untuk ya pembantunya misalkan kayak pintunya segala macam yang nggak real lah. Propertinya nggak Propertinya real. nggak real gitu. Ya. Mentalnya real. Hah? Mental. Mentalnya real. Tapi kayaknya kalau kita ini nggak tega ya. Tapi itu kan kayu, bicara kayu dan triplek ya. Tapi kalau untuk kayak beton gitu, aku mungkin patah kali ya. Nah itu gimana bisa ada beton, nendang beton, mukul beton hancur itu gimana menurut Maya? Pernah nggak pengalaman, kamu syuting ini kamu harus mukul ini hancur betonnya, pernah nggak? Ya aku seorang atlet nasional, walaupun aku karate bela diri, aku nggak bisa. Jujur nih, aku bicara jujur, aku Iya. nggak bisa karena aku tidak punya ilmu Skill di khusus sana ya? untuk ke arah sana gitu. Iya. Ilmu khusus kah ataupun ada pelatihan tersendiri untuk ke arah sana tuh aku nggak. Aku memang bicara di sini benar-benar aku sebagai seorang bela diri yang sport aja gitu, untuk berprestasi, bukan untuk yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu untuk menunjukkan ke publik kalau misalkan aku ini bisa nendang beton atau apapun itu menurut aku itu buat kepuasan diri sendiri mungkin ya gitu. Tapi nggak tahu deh untuk yang lain gitu. Bagi ada yang belum tahu, Maya Sefa ini terakhir di SEA Games meraih medali perunggu ya Maya? Alhamdulillah dari perunggu. Iya. Nah selanjutnya ini juga ada yang tidak kalah saktinya. Karena udah sangat viral juga. Nah, Denny Aprisani apa kabar sekarang? Master Denny. Master Denny cocok. Kalau ini terbukti dong di lapangan ya. Nah, Kalau di silat saya itu nggak ada namanya master. Jadi Nggak ada? di pencaksilat Oh, gitu. saya itu ya memang sebutan itu nama-nama yang dari Indonesia. Baik itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia lah. Terus kok ada master silat itu gimana ceritanya? Nah itu nggak tahu saya. Kan kalau di tempat saya itu nggak ada. Nggak ada ya. Master paling kalaupun dia udah senior banget lah, sesepuh kayak gitu. Pokoknya Indonesia banget lah kalau di perguruan saya ya. Perguruan terutama. kakak apa boleh di PSHT. Oh, PSHT. Persaudaraan Seti Hati Terate. Iya. Organisasi kita menyebutnya Iya. biasanya. Iya, iya. Ini yang kemarin kalau nggak salah rame-rame ada PSHT kumpul-kumpul ke salah satu daerah di Sumatera. Dan sampai sekarang masih viral. Kalau PSHT itu memang hobinya rame terus. Rame terus. Nah, sebagai pesilat yang pengalamannya sudah banyak sekali lah ya. Itu ada nggak sih kira-kira di silat itu yang melatih memukul beton sampai hancur seperti itu? Beton sampai hancur. Oke, jadi di sini saya akan menjawab. Kalau di silat tuh untuk pembelajaran pematahan benda keras itu ada. Ada ya? Tapi nggak sampai semua benda itu bisa dihancurkan juga. Yang masih masuk di akal juga tuh, kayak misalkan balok es, dragon, batako itu masih masuk di logika. Tapi kalau beton itu udah mungkin kalau bisa udah tingkat apa ya? Udah sakti lah dewa. Udah sakti. Udah sakti. Dan itu nggak, kalau beton masih nggak masuk di ini deh, di akal kita. Maksudnya Ya. akal dan kayaknya nggak ada kan. Mas Den ini pengalamannya banyak nih di pelatnas segala macam kan, ketemu perguruan lain juga. Ada gitu teman-teman lain yang seperti Selama itu? ini kalau untuk beton ya, saya belum pernah nemuin yang memang beton pilar gede ya maksudnya itu gede, itu belum pernah saya. Belum pernah ada ya? Belum. Tapi kalau misalkan beton kayak beton hebel batako itu pernah. Pernah. Nah itu masih masuk di nalar lah. Tapi kalau untuk beton pilar gede itu belum pernah saya. Belum pernah ya? Sampai hancur karena itu padat banget loh ya. Iya. Jadi kalau misalkan tekniknya itu ya semakin dia panjang semakin mudah untuk dipatahkan. Oh gitu, ya ya ya. Dan memang benda-benda keras itu dalam pemecahannya ada teknik-teknik tersendiri ya supaya Ya. lebih mudah atau tidak cedera ya. Posisinya seperti Dan apa? kalau untuk tenaga alami ya, memecahkan benda beton itu mungkin enggak deh. Kalau silat ini masih banyak mistisnya. Banyak mistis. Silat. Tapi kalau untuk tenaga natural itu nggak ada nih kayak gitu. Nggak Tapi di ada. perguruan kakak sendiri ada gak? Di perguruan saya sendiri itu nggak ada. Oh, Jadi gitu. kita nggak ada memang misalkan ilmu kebal,
ilmu terbang. Ilmu terbang. Saya pernah kena tipu tuh kayak gitu tuh. Hilang ya. Ya, ayo jajan nanti kamu udah level segini bisa ilmu terbang gitu. Aduh, ada aja. Jangan berharap di organisasi saya untuk belajar seperti itu. Kita memang diajarkan untuk bela diri banget. Misalkan dipukul, bisa membanting atau membalas seperti itu. Memang bela diri banget. Nggak ada ilmu-ilmu seperti itu. Kita memang belajar bela diri sesuai dengan kodrat yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, terus kemarin itu ada yang ngajak sparring itu gimana sih? Kebetulan kan mengikuti tuh. Ada yang ngasih surat surat terbuka atau surat ini kayaknya ini jilid kedua nih ya. Jilid kedua itu gimana sih itu ceritanya? Jadi sebenarnya kalau aku lihat heboh juga ya, ada dari kedua kubu ya yang intinya mau mengajak sparring. Iya, iya. Tapi ada juga di pihak yang saudara di Lampung itu ada plusnya setelah sparring ada menendang pilar. Iya, kontes menendang pilar. Iya. Sedangkan di pihak bela diri bersatu, dia sangat menentang sekali untuk menendang pilar ini katanya. Buat Kenapa? apa sih, gitu Kenapa ya? alasannya? Ya karena menurut mereka nggak apa ini manfaatnya itu buat apa? Buat apa ya? Jadi mereka kalau mau menendang ya samsak gitu. Nah kalau saya memberi solusi ya, nggak usah ada nendang pilar atau samsak segala macam. Yang mana efektif saja. Jadi antara latihan menendang pilar dengan latihan menendang samsak yang mana lebih efektif pada saat di pertandingan atau sparring. Itu aja kalau menurut saya. Lebih simpel ya? Lebih simpel pada saat hasil sparring tadi dilihat apakah menendang pilar tadi memang berfungsi pada saat untuk bertanding tadi bisa diaplikasikan. Ya. Jadi kan sebenarnya inti bela diri itu kan membela diri ya. Nah, kan namanya bela diri. Kita latihan ini nendang beton, nendang pilar. Tujuannya kan supaya bisa membela diri. Salah satunya adalah sparring kan. Sebenarnya kalau boleh saya rangkum nih dari Mas Didi, kalau terbukti di sparring itu udah menjadi bukti bahwa efektif atau tidaknya dalam suatu latihan itu kan. Nah, kebetulan nih Maya kan atlet tentu ada latihan-latihannya sampai terakhir di SEA Games 2019 meraih perunggu ya Maya. Maya tentu pernah dong yang namanya menendang dengan target. Biasanya target apa aja yang ditendang? Kepala sama pinggang. Pinggang. Itu langsung ya? Orang langsung. Ke samsak pernah nggak? Pernah. Pernah Karena juga. latihan kita memang dari samsak. Maksudnya kadang dengan teman sparring atau dengan samsak biasanya sih itu aja. Tapi Atau nggak dengan tembok gitu nggak sih, Secara belum pernah ilmu coba. olahraga nggak boleh. nggak boleh? Nggak boleh. Jadi buat apa sebenarnya? Intinya apa gitu? Saya masih nggak paham intinya apa nendang beton itu. Nggak tahu ya kalau buat hebat-hebatan atau misalkan buat sparring kayaknya nggak deh. Tapi mungkin kalau alasannya lebih untuk membentuk pertahanan tulang kering. Tapi kalau nggak terbiasa itu bahaya. Itu Ya, bahaya. Itu Hancur, bahaya banget. bisa patah. Itu kalau benar. nggak terbiasa ya. Nah, yang Mungkin ada tahapan latihannya mungkin. Kalau sampai hancur. ya betul. Nggak tahu juga. Yang dikhawatirkan itu adalah ini kan dunia maya di mana semua orang bisa lihat. Pada saat sosok terlihat seperti benar-benar melakukan itu dan menyatakan itu real, itu bagaimana impactnya terhadap yang menyaksikan, tanggung jawab personilnya. Itu gimana ya? Apalagi nama pencaksilat ya. Ya, ini contoh sebagai yang istilah satu keluarga pencaksilat ya. Jadi yang kita takutkan, saya sebagai praktisi pencaksilat, kalau memang cuma sekedar nendang beton, oke lah. Tapi kalau hancur, nah takutnya ketika orang luar melihat, wah pencaksilat ini luar biasa sekali nih, beton aja hancur ini. Jadi pada saat dia datang ke Indonesia, pengen belajar yang seperti itu, dan kita tidak bisa membuktikan betonnya. Iya. Jadi tanggapan orang yang pengen belajar, wah pencaksilat ternyata bohong gitu. Iya, jadi merusak nama pencaksilat ya. Tapi kalau dia bisa membuktikan, ya nggak masalah. Masalah. Jadi memang intinya sih sebenarnya simpel ya. Kalau memang bisa dibuktikan, kita pun tentu akan tepuk tangan paling depan mungkin ya. Respect lah. pasti. Karena itu bisa bawa nama Indonesia yang lebih baik. Tapi kenyataannya saat ini yang sudah kemarin ada McDojo tuh, akun McDojo bahas malah kebalikannya. Itu yang sebenarnya. Itu yang kita takutkan seperti itu. Sebenarnya masalah ini itu simpel ya. Dua, klarifikasi atau buktikan. Nah, klarifikasi udah, katanya memang itu benar. Tinggal sebenarnya buktikan aja. Iya. Itu kalau memang mereka benar, ya dia Kita pasti bicara berani profesional membuktikan. Dia ya, sebagai profesional. seorang atlet juga kan pasti kita kan itu udah keseharian kita lah, makanan kita sparring ataupun latihan dengan nendang
samsak atau nendang beton itu kan udah jadi keseharian kita. Tapi ketika memang kita tinggal ngebuktiin aja profesional kita, misalkan dimanapun kita berada, kita pun bisa nendang apapun yang memang kita bisa tendang gitu kan. Kalau memang itu kita cuma minta buktikan sebagai seorang profesional, ya lakukan aja. Jadi cuma gampang sih, lakuin aja gitu. Contoh kayak Maya tiap hari latihan, tiba-tiba adakan pertandingan seleksi, ya harus siap gitu Harus kan. siap, mau nggak Karena mau. emang tiap hari pun latihan Betul. buat itu gitu Betul, kan. itu udah makanan kita lah, ibaratnya sparring tuh harus siap. Seorang bela diri kan dimanapun kapanpun kita pasti siap untuk membela diri kita juga. Kita nggak bisa kayak saya misalnya lagi di jalan dipalak orang, tunggu belum jadwal tanding saya, besok aja ya. Terus aku mesti moving dulu. Besok kita tanding sini. Atur jarak ya. Ini ada jokes lucu loh. Jadi ada satu hal yang betul yang dikatakan oleh Lampung ini, orang dari Lampung itu, nggak bisa seluruh atlet itu belum tentu bisa masuk ke real fight. Itu betul karena ada jokes. Jadi seorang karateka ceritanya dipalak orang, ngajak berantem. Oh ya kamu kan dia ngadu ke orang tuanya nangis. Kenapa kamu nangis? Ya tadi saya dipalak. Loh kamu kan karateka. Iya betul. Terus kenapa masih nangis juga? Tadi saya pukul sekali. Harusnya dia yame gitu kan. Stop gitu kan. Kasih poin dulu. Stop gitu kan. Tapi malah dia mukul balik saya. Ini. Jadi ya memang itu hal yang benar yang saya akuin, memang tidak bisa membandingkan plek-plek gitu. Termasuk juga misalnya Maya Shefa, kalau tiap hari tanding, kalau disuruh mukul beton kayaknya, aduh sayang sih. Maya kayak gini suruh mukul beton sih nggak. Bila sama karate aja kita fight aja juga pasti dia punya ciri khas yang beda. Aku punya kelebihan pasti. Silat dengan karate itu peraturannya Ini hal menarik, nanti kita akan bahas di channel berikutnya. Oke, sekian saja untuk kali ini. Nanti kita akan bahas lagi masih sama dengan Denny Aprisandi dan Maya Shefa. Sekian saja dari kita. Stay safe and healthy.